Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014-201008 dari kelas A1 Keperawatan semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Engri Nindi Escape MKes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencegahan HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Gejala HIV/AIDS stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori HIV/AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Dengan HIV/AIDS pada fase ini masih terlihat sehat normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan infeksi ke orang lain. Pada stadium 2, daya tahan tubuh orang dengan HIV/AIDS pada fase ini umumnya mulai menurun. Namun, gejala yang mulai muncul dapat berupa penurunan berat badan, infeksi saluran pernafasan, infeksi jamur pada kuku dan jari-jari, herpes zoster yang timbul, bintik kulit berisi air yang berulang dalam 5 tahun, gatal pada kulit, dermatitis seborrheic atau gangguan kulit, radang mulut, dan stomatis sariawan di ujung bibir yang berulang. Pada stadium 3, pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, penurunan berat badan kurang dari 10 berat badan sebelumnya, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan, infeksi jamur di mulut, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak dan berbulu, tuberkulosis paru, radang mulut akut, radang gusi dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pada stadium 4, fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi: yang pertama, pneumonia dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Kedua, penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Ketiga, infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Keempat, infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan sekitar bibir. Kelima, tuberkulosis kelenjar. Keenam, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. Ketujuh, sarkoma posi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human hypervirus HHV8. Ketujuh, toxoplasmosis cerebral, yaitu infeksi toxoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Kedelapan, penurunan kesadaran. Kondisi tubuh orang dengan HIV/AIDS sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur.
Langkah-langkah pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari bergantian-gantian pasangan. Kedua, hindari gangguan narkoba terutama melalui jarum suntik. Ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Anda baru lulus SMA atau SMK, masih bingung mau mencari tempat kuliah di mana, atau mencari tempat kuliah biaya terjangkau dan fasilitas memadai dengan tenaga pendidik yang profesional? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum. Kampus kami juga menyediakan pelayanan bidik misi. Untuk info yang lebih lanjut silakan hubungi link di bawah ini. Sekian dan terima kasih.